Dulu kalau lihat tulisan BTS, mikirnya cuma akronim dari behind the scene. Sekarang kalau lihat tulisan BTS, pasti ingetnya grup K-pop. Belum lagi lihat warna pink dan hitam, otak langsung auto mikir grup K-pop Blackpink. Apakah ini tandanya kamu sudah ter-K-pop K-pop? Gak bisa dipungkiri, kalau Korean Wave atau K-Hallyu sudah sukses menjadi pusat perhatian dunia. Mulai dari musik, drama, film, bahkan lifestyle dan budaya berhasil jadi trending topik dunia berkali-kali. Kesuksesan K-Hallyu tentu nggak terjadi secara instan dan tanpa disengaja. Semuanya sudah dirancang berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin jauh sebelum kamu lahir. Lalu siapa penggagasnya? Bermula dari tahun 1980-an, anak muda di Korea Selatan banyak menyukai selebriti dari Hong Kong. Mereka melihat Hong Kong memiliki budaya yang bebas, namun menarik perhatian. Terlebih, pada saat itu, Korea Selatan tidak memiliki selebriti yang dapat diidolakan seperti di Hong Kong. Selain Hong Kong, budaya pop dari Jepang juga menjadi cikal bakal K-pop diciptakan. Maka muncul percobaan dalam melahirkan sejumlah idol dari agensi dalam negeri. Tapi sayangnya percobaan itu gagal, karena agensi dalam negeri tidak mampu menghasilkan idola yang diterima pasar. Industri hiburan Korea Selatan juga dihadapkan dengan permasalahan media yang korupsi. Agensi harus membayarkan sejumlah uang agar idol dapat muncul di televisi. Gak heran, saat itu industri Korea Selatan masih banyak dipenuhi oleh acara impor dari Hong Kong, Jepang, dan Amerika. Gak lama di tahun 90-an, setelah krisis moneter, Korea Selatan mulai membenahi diri, memanfaatkan kegagalan untuk merubahnya menjadi kesempatan. Korea Selatan membuka diri untuk menerima hubungan dan kerjasama dengan negara lain, termasuk dalam bidang industri hiburan. Sehingga budaya K-pop muncul dan berkembang untuk masuk ke pasar dalam negeri maupun global. Pemerintahannya bahkan gak segan-segan untuk mengalokasikan jutaan dolar untuk membentuk Kementerian Kebudayaan dengan satu departemen khusus untuk K-pop. Dalam pengembangan sumber daya manusia, 3 perusahaan rekaman di Korea Selatan yaitu SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment menjadi yang terdepan dalam penggalian bakat idola K-pop. Dimulai dari pencarian bibit idol, melakukan training khusus selama bertahun-tahun, sampai akhirnya siap didebutkan. Seiring perkembangan industri K-pop di Korea, banyak agensi baru yang lahir dan secara otomatis menghasilkan idol-idol baru. Di mana pada tahun 1997, idol generasi pertama mulai melakukan debut secara global. Generasi pertama muncul dari tahun 1997 sampai 2004. Disusul oleh idol generasi kedua yang muncul pada tahun 2004 sampai 2011. Idol dua generasi ini seringkali dihadapkan dengan masalah menyangkut agensi, di mana mereka mendapat tuntutan yang keras dari agensi untuk dapat sukses dan berhasil bertahan dengan persaingan industri K-pop yang terjadi pada tahun itu. Generasi ketiga kemudian mulai muncul di tahun 2011 sampai 2018. Di generasi ini, idol dihadapkan dengan permasalahan seperti bully dan fitnah yang dilakukan netizen ataupun penggemar dari grup rival mereka. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, idol K-pop akan lebih mudah mengetahui aktivitas atau tren yang sedang terjadi di kalangan pendengar K-pop, termasuk ujaran kebencian yang mengarah ke mereka. Kemudian pada generasi keempat, yang dimulai dari tahun 2018, masalah ini mulai diatasi oleh agensi. Nggak tanggung-tanggung, agensi mulai berani membawa permasalahan cyberbully ini ke ranah hukum. Wah, kayaknya kamu mesti hati-hati dalam mengetik. Kalau kata pepatah zaman sekarang nih, jarimu harimaumu. Pesatnya popularitas K-Hallyu ini tentu tidak semata-mata cuma iseng belaka.
Korea Selatan menjadi salah satu negara yang gencar memanfaatkan industri kreatif dalam meningkatkan perekonomian negara. Lewat popularitas K-pop dan K-drama, pemerintah Korea Selatan turut memasarkan produknya secara global dengan istilah strategi K-brand. Branding dengan istilah ini dilakukan mulai dari membidik penggemar K-pop dan K-drama yang sedang populer secara global. K-pop, K-drama, K-movie, dan K-product adalah sebagian dari strategi branding Korea Selatan yang sukses di dunia. Penggemar gak akan segan-segan mengeluarkan uang hanya untuk membeli merchandise atau bahkan barang-barang pribadi yang digunakan idol. Bisa segitunya ya? Sederhananya gini, ketika kamu lagi suka sama seseorang, pasti kamu pengen tahu dong apa makanan kesukaannya. Gak jarang, kamu pengen coba makanan itu. Sama halnya dengan fans K-pop. Selain barang-barang idol, banyak dari fans juga tertarik mengikuti budaya Korea lebih jauh. Tujuan branding Korea tentu untuk membuat fans lebih banyak mengenal dan memakai produk buatan Korea, seperti handphone, kendaraan, bahkan produk kecantikan. Universitas London memperkirakan bahwa Korsel mendapatkan setidaknya $5 untuk setiap $1 yang diinvestasikan dalam perkembangan K-pop. 5:1 tentu bukan angka yang kecil. Bagi pemerintah Korea Selatan, budaya pop Korea adalah gerbang untuk mengenalkan dunia terhadap budaya Korea Selatan. Korea Selatan juga telah menjadi yang terdepan di kategori teknologi multimedia. Konser yang menggunakan teknologi hologram atau virtual reality dan juga jumpa fans online ditawarkan sebagai alternatif medium interaksi idol dan fans. Tidak sampai situ, selama pandemi, fans masih bisa disuguhi hiburan secara online. Pemerintah Korea Selatan seakan tidak kehabisan ide demi memasarkan Korea Selatan di pasar global. YouTube dan Twitter adalah media yang menjadi sarang komunitas pecinta K-pop. Selain konten yang diproduksi agensi, tidak jarang fans secara sukarela membuat dan mengunggah konten seperti dance cover, video reaksi, dan parodi dari grup idol favorit mereka. Bahkan dari data yang disajikan Twitter, BTS, EXO, dan Blackpink menjadi salah satu hashtag paling banyak dibuat secara global di Twitter. Pada akhirnya, pemerintah Korea Selatan berhasil menyukseskan K-branding di kancah dunia. Di balik kesuksesannya, ternyata dunia K-pop juga memiliki sisi gelap. Contohnya operasi plastik yang sudah menjadi rahasia umum di dunia per-K-popan. Karena tuntutan standar kecantikan di Korea Selatan yang sangat tinggi, tidak jarang member grup K-pop rela menghabiskan uang untuk menjalani operasi plastik. Selain itu, beberapa perusahaan juga menyarankan atau bisa dikatakan memaksa member grup untuk menjalani operasi plastik agar memiliki visual yang indah dipandang mata. Terlepas dari mau dipaksa atau secara sukarela, menjalani operasi plastik adalah hak dari tiap orang. Jadi ingat, sebagai fans, kamu gak berhak ya untuk ngelarang. Kalau kamu pecinta K-pop, pasti gak asing sama sistem training bertahun-tahun di Korea Selatan. Trainee idol diharuskan mengikuti pelatihan yang sudah diatur oleh agensi sebelum akhirnya dapat disebut layak untuk debut. Contohnya, G-Dragon dari grup Big Bang. Jadi menghabiskan waktu kecilnya selama 11 tahun, berlatih tanpa henti untuk menunjukkan pada agensi bahwa dirinya layak untuk debut. Selama training, calon idol tidak hanya dilatih menari dan menyanyi, tapi juga manner, berkomunikasi dalam bahasa asing, memproduksi lagu, dan lainnya. Pelatihan ini tentu tidak diberikan secara cuma-cuma. Setelah berhasil debut, idol harus membayarkan sejumlah hutang selama masa trainee. Jadi nggak jarang, idol bahkan tidak dibayar selama bertahun-tahun karena gaji yang didapatkan harus digunakan untuk menutupi hutang kepada agensi. Nggak sampai di situ, karena harus membayar hutang selama bertahun-tahun, agensi akhirnya membuat kontrak yang periodenya 10-15 tahun. Biasa disebut dengan kontrak perbudakan. Dan jika target tertentu tidak tercapai, atau muncul masalah yang membuat grup bubar, maka agensi tidak akan segan-segan membawa permasalahan ke jalur hukum. Gak sedikit cara licik dilakukan demi memenuhi target tersebut. Salah satu cara liciknya adalah memanipulasi chart.
Chart atau tangga lagu di Korea merupakan salah satu penanda kesuksesan suatu grup. Jio M. Black mengungkapkan bahwa dia pernah menolak ketika ditawari seseorang untuk membantu lagu dari grupnya menduduki peringkat nomor 1 di chart. Jio hanya diminta untuk membayarkan sejumlah uang dan boom, lagu bisa menduduki peringkat pertama selama sebulan. Selain Jio, grup 2PM juga sempat ditawari untuk memanipulasi chart. Tapi ingat, kesuksesan yang instan akan diikuti sama kegagalan yang instan juga. Masa mau bayar terus sih biar lagunya jadi nomor 1? Jadi idol bukannya tambah kaya, malah nimbun hutang. Menjadi idol berarti harus siap menjadi pribadi yang baru. Maksudnya, kalau kamu berniat jadi idol, tapi sekarang orangnya pecicilan dan jahil, kamu harus siap merubah pribadi kamu seperti yang agensi inginkan. Di setiap grup, akan ada peran tersendiri untuk setiap member. Kira-kira tujuannya buat apa ya? Tentu saja ini strategi branding dari agensi, biar grup yang diciptakan bisa dilirik sama banyak orang. Nggak cuma tekanan dari agensi, seorang idol juga akan dapat banyak tekanan dari fans. Pernah dengar istilah sasaeng? Mau bersantai di rumah, malah digangguin. Mau nongkrong di kafe, jadi diikutin. Bahkan di pesawat pun dideketin. Itu fans atau hantu gentayangan sih? Tekanan menjadi idol K-pop berat banget ternyata ya. Dan gak jarang, beberapa idol mengalami gangguan kesehatan mental karena tidak kuat memikul beban. Buat kamu nih, yang sekarang lagi ter-K-pop K-pop, cara ngedukung idol K-pop gak harus cuma beli merchandise kok. Jadilah fans yang bijak dan memperlakukan idol seperti layaknya manusia. Fans terhibur, idol senang, agensi pun ikutan makmur. Kesadaran untuk berbenah diri dari pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan industri adalah kunci dari keberhasilan K-Entertainment. Tentunya juga disertai kerja keras idol dan yang paling penting diimbangi dengan fans loyal, non-royal. Harta, tahta, kebahagiaan opa. Kalau video ini sudah menjawab kekepoanmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you for watching.